Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, semangat ya semuanya siang ini. Semangat, Pak. Siapa yang sudah hadir hari ini? Arifia, Pak. Alasannya? Nggak tahu, Pak, dari pagi kan ini malam. Oke, saya Arifia, kalau Pak, sama Pak. Tadi saya juga, Pak, mau ketemu pesawat. Oke, terima kasih sama-sama. Nah, jadi Silakan masuk, Pak. Silakan, Pak. Nah, jadi Bapak sudah diingatkan terkait dengan materi kita minggu lalu tentang komunikasi dan juga internet, yang dimana materi itu masih berhubungan dengan materi kita hari ini. Nah, ada yang masih ingat apa itu internet? Bapak, jaringan. Ada lupa ini ya, Pak. Ada radio, bukan, Pak? Ya, betul. Bagus, cakep, cantik, hebat. Jadi materi kita hari ini yaitu tentang dampak dari teknologi terhadap lingkungan. Nah, yang dimana sebelumnya teknologi itu adalah alat ataupun suatu suatu benda yang diciptakan oleh manusia untuk mempermudah pekerjaan manusia itu sendiri. Nah, contohnya di sini ada yang pakai HP atau laptop yang Dimulaikan, Pak. dimulaikan, yang masih nonton TV. Saya. Nah, itu termasuk dari teknologi yang dimana seperti handphone untuk mempermudahkan komunikasi, ada juga mesin cuci untuk mencuci, AC untuk pendinginan ruangan, dan juga transportasi seperti motor maupun kendaraan lainnya. Nah, di Pontianak itu sendiri sering kita lihat orang tua yang mengantarkan kalian pakai motor atau yang antar pakai mobil. Habis itu di sekolah yang menggunakan proyektor dan komputer, yang di rumahnya ada HP, televisi, mesin cuci dan lain-lain, itu semuanya termasuk teknologi. Nah, dengan adanya kemajuan teknologi ataupun perkembangan teknologi, pasti ada dampak bisa terpengaruhnya adanya teknologi itu. Ada dampak positif dan juga ada dampak Negatif. Nah, untuk dampak positif dari perkembangan teknologi itu, yang pertama yaitu pemantauan cuaca dan juga banjir. Jadi di Pontianak itu sendiri ada beberapa lokasi yang sering terkena banjir, yang dimana biasanya ketika ingin hujan atau mendung dari BMKG itu sudah ada peringatan yang bisa kalian cek di internet. Apa itu BMKG? BMKG itu Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, yang dimana dia menggunakan teknologi untuk memperkirakan suhu, cuaca, dan juga bencana yang akan terjadi. Nah, selanjutnya teknologi pengelolaan sampah. Di tempat pembuangan akhir atau biasanya kalian sering dengar itu TPA, di Batu Layang itu ada menggunakan alat-alat berat untuk seperti truk sampah, untuk mengangkut sampah dari kota nih. Dari di masing-masing sekolah kan ada tempat sampah itu. Nah, nanti dari TPA itu menyediakan truk sampah, mengambil semua sampah yang ada di kota dan membawanya ke TPA. Itu dia ada dampak positif dari teknologi. Ada juga transportasi online. Nah, di sini ada yang berangkat sekolah pakai Gojek atau pakai Grab. Ada, Pak. Nah, itu juga jadi salah satu teknologi yang berdampak positif yang ada di Pontianak. Karena banyak warga yang menggunakan ojek online seperti Gojek ataupun Grab. Nah, yang bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi agar berkurangnya macet dan polusi udara. Seperti yang kalian lihat, yang ada yang tinggal di seberang, lantai 2. Nah, itu kalau sore atau pagi kan macet tuh. Nah, dengan adanya ojek online itu bisa harapannya dampaknya itu
bisa mengurangi populasi kendaraan yang ada dan mengurangi polusi seharusnya. Tapi kenyataannya yang kita lihat adalah sangat minim orang yang menggunakan ojek online dan banyak yang menggunakan kendaraan pribadi baik karena gengsi ataupun karena mampu. Nah, dan juga faktor lainnya yaitu mahalnya harga ojek online. Mahal kalau orang yang kurang mampu. Masalahnya adalah orang-orang yang mampu itu lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi daripada online. Orang yang kurang mampu biasanya mencari lokasi sekolah ataupun tempat-tempat yang dekat. Itu bagus. Itu salah satu dampak dari teknologi itu sebenarnya. Nah, di balik dampak positif pasti ada dampak negatif. Nah, ada beberapa dampak negatif dari perkembangan pesat teknologi yang tidak seimbang dengan kualitas sumber daya manusia yang ada. Pengaruhnya adalah polusi udara itu dari polusi udara dari kendaraan dan pabrik. Nah, balik ke poinnya tadi yaitu banyaknya penggunaan kendaraan dan juga banyaknya itu menyebabkan asap kendaraan yang mencemari udara. Nah, bisa kalian rasakan, kalian lihat kalau kalian pulang sekolah nih, kalian melihat jalanan atau ketika kalian di lampu merah, kalian lihat sekitar pasti banyak asap, ya kan? Polusi udara. Nah, itu berdampak pada kesehatan kita. Nah, selanjutnya ada yang menarik nih terkait dengan perkembangan teknologi, yaitu bertambahnya jenis sampah. Nah, kira-kira apa sih jenis sampah yang anak-anak semua tahu? Daun. Dan sampah organik kan? Sampah organik. Itu yang kalian tahu. Ternyata dengan adanya perkembangan zaman, ada yang namanya sampah elektronik. Sama masyarakat, Pak. Sama masyarakat. Nah, hampir betul. Dan bagus. Nah, sampah elektronik itu sendiri bisa berupa HP yang tidak terpakai yang bisa kayak. Nah, biasanya sampah teknologi itu ada yang bisa didaur ulang ataupun diservis dan digunakan kembali, tergantung dengan keinginan orangnya. Habis itu di beberapa kawasan, contohnya nih, ada yang pernah lihat pasar Flamboyan? Saya Nah, bagus, rajin berarti. Di pasar Flamboyan itu kalau kalian cari atau kalian periksa ada orang yang menjual alat-alat atau barang bekas elektronik. Ada biasanya di belakangnya kalau kalian cari. Nah, itu jika hal-hal itu tidak dikelola dengan benar, itu bisa mencemari tanah sekitarnya ataupun sungai yang ada di dekat pasar Flamboyan tadi. Habis itu yang terakhir yaitu tentang listrik yang berlebihan. Siapa yang di sini siang hari rumahnya masih hidup lampu? Kenapa dihidupkan lampunya? Nah, sebenarnya bisa kita melakukan solusi lah ya terhadap dengan WC saya bilang polusi yang jadi lampunya pakai senter HP ya, Pak? boleh, bagus, benar, itu salah satu cara. Atau pakai lilin kalau mau, cara sederhananya. Nah, habis itu ada penggunaan AC dan kulkas yang secara berlebihan. Nah, biasanya yang rumahnya ada AC itu lebih boros listrik. Jadi saya coba tapi tidak boros. Bisa tidak boros. AC-nya bagus. Bukan masalah banyak uangnya, masuk ke poin selanjutnya itu yaitu tentang listrik di Pontianak itu masih banyak yang dihasilkan oleh PLTU. Apa sih PLTU? Benar, bagus pertanyaan. Salah, hampir benar, cuma salah. Jadi PLTU yaitu pembangkit listrik
tenaga uap yang dimana bahan bakarnya itu menggunakan batu bara. Dampaknya adalah menghasilkan asap dan gas yang beracun. Semakin besar daya yang kita pakai, semakin banyak bahan bakar yang dibuang dan semakin banyak juga asap dan gas beracun yang dihasilkan. Pak, dampak-dampaknya itu kira-kira kita bisa mengatasinya nggak? Ada yang sederhana, ada solusi sederhana untuk anak-anak semua dan kita semua itu lakukan untuk mengurangi dampak negatif dari perkembangan teknologi. Yang pertama, mematikan lampu dan alat elektronik saat tidak digunakan. Jadi misalkan yang WC-nya gelap, habis itu yang rumahnya hidup dipasang 24 jam, nah itu bisa dikurangi. Mungkin kalau lagi di WC bisa dimatikan WC-nya. Kalau siang ada lampu yang tidak diperlukan bisa dimatikan, atau ada elektronik yang tidak diperlukan dicabut agar bisa mengurangi penggunaan listrik. Habis itu membawa botol minuman sendiri. Nah ini bisa membawa botol minuman sendiri atau yang seperti tumbler ini. Nah itu bisa mengurangi sampah plastik jika digunakan beberapa kali. Cuman kalau untuk botol seperti ini itu tidak sehat kalau digunakan secara berulang karena bakteri yang bisa dihasilkan oleh plastik ini. Habis itu selanjutnya yaitu mengajak orang tua berjalan kaki ke lokasi yang dekat, entah itu ketika masjid, sholat, warung. Nah, itulah yang menjadi alasan kenapa kurangnya orang yang minat berjalan kaki. Padahal jarak dari rumahnya ke masjid, ke Indomaret, ataupun ke warung hanya 100 meter. Boleh, boleh juga pakai sepeda, atau kalau sehatnya jalan kaki. Nah, itu bagus tuh, salah satu upaya yang sangat bagus. Kalau pakai travel boleh nggak, Pak? Boleh pakai travel kalau mau jalan 100 meter atau segala macam. Yang penting bisa mengurangi kendaraan pribadi. Nah, jadi teknologi itu memang penting, tetapi kalau tidak dipakai dengan bijak, itu bisa menjadi sesuatu hal yang berdampak kepada diri kita dan nah, dari dua gambar ini, kira-kira yang menarik di mata kalian yang di atas atau di bawah? Ya. Di atas kan? Ya, Estetik di atas, Pak. lebih estetik tapi lebih nyaman yang di bawah. Kenapa? Di bawah panas, Pak. Salah, harusnya yang atas yang panas. Kan jalan bawah. Nah, ya. Jadi bisa dilihat yang sebenarnya membuat kita sejuk itu pepohonan. Walaupun di sini terlihat seperti panas Pak di bawah, matahari terangnya, tapi banyak pohon-pohon yang dimana itulah sebenarnya yang membuat sekitar itu sejuk. Semakin banyak pohon, semakin banyak semakin lindung daerah kita. Nah, selanjutnya Bapak akan bagi kelompok. Nanti masing-masing kelompok itu menggambar tentang dampak dari teknologi. Dampak teknologi terhadap lingkungan. Jadi anak-anak silahkan bagi kelompoknya, terus itu gambar bentuknya, dampaknya bebas mau diwarnai atau tidak. Pak boleh pakai pulpen nggak, Pak? Boleh pakai pulpen, yang penting nggak salah. Nggak apa-apa, yang penting ada teknologinya, kayak pesawat ke gunung. Ini kerjanya kerja kelompok ya anak-anak. Pak, kawan saya udah masuk. Ya betul. Ada. Nah, masuk ke kelompok lain aja. Udah. Alhamdulillah. Boleh dikumpulkan. Habis ini pulang, Pak. Habis itu pulang. Nah, terakhir kira-kira apa sih yang bisa kalian dapat hari ini terkait dengan dampak teknologi terhadap lingkungan? Hemat listrik, Pak. Hemat listrik. Jalan kaki, Pak. Mengurangi polusi. Ya bagus.
manis ya. Nah, kira-kira apa sih yang bisa kalian lakukan untuk mengurangi dampak negatif teknologi? Buang sampah pada tempatnya. Betul, membuang sampah pada tempatnya. Ada lagi, Mengurangi polusi, Pak. Menanam pohon. menanam pohon, berkoleksi, Reboisasi, Pak. Listrik. hemat listrik ya. Betul. Nggak usah pakai AC. Betul. Kalau Yang bisa kemarin pakai- pernah aktivitas ya, Pak. boleh. Pak, rumah saya ada kulkas. Jual ya Pak ya? Boleh dijual, ganti pakai tanah, itu kreatif itu. Nah, baiklah, sedikit pesan dari Bapak, yaitu teknologi memang membantu kita, tetapi kita tetap harus bijak dalam melaksanakannya, dalam menggunakannya agar bumi kita tetap sehat dan nyaman untuk dihuni. Semakin nyaman bumi kita, semakin sehat kita, semakin banyak populasi manusia yang ada. Nah, itulah terakhir mungkin sekian dari Bapak. Boleh nanti di rumah dipelajari lagi atau diterapkan. Baik, Pak. Jadi,